Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dari Sabang sampai Merauke, semoga kita sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah dongeng atau cerita yang berjudul Kisah Pak Bidik. Selamat mendengarkan. Baru saja aku membuka jendela beranda depan, terdengar pintu diketuk. Aku membukanya, melihat siapa yang datang sepagi ini. "Selamat pagi, Pak Bidik," kata orang itu. "Oh, Parjo, selamat pagi. Mari masuk." Parjo masuk dan duduk di atas kursi tua. Memang hanya itu yang kumiliki. "Rajin sekali Parjo kali ini. Hari sepagi ini sudah berangkat kerja?" tanyaku tersenyum. "Jadi Pak Bidik akan pergi ke hutan sekarang?" Ia balik bertanya. "Ah, mengapa tidak? Hari ini memang kita harus memeriksa hutan sebelah timur. Tapi tentu saja tidak sepagi ini kita berangkat." "Syukurlah kalau Pak Bidik akan berangkat. Saya sengaja datang pagi-pagi karena ada sesuatu yang akan saya sampaikan. Kalau Bapak tak jadi berangkat, saya tak usah mengatakannya," kata Parjo kepadaku. "Ada apa, Jo?" "Seorang tetangga saya suka sekali berburu. Ia seorang pegawai. Hampir tiap hari libur ia pergi berburu. Hasilnya saya lihat banyak juga. Setiap kali pulang berburu tentu ada-ada saja buah tangannya." "Lalu mengapa?" kataku kepada Paijo. "Ia pun telah mengenal nama Bapak, bukan sebagai seorang mantri hutan, tapi sebagai penembak ulung." "Simpanlah pujian itu, Jo. Aku tak punya uang receh." "Bukan begitu, Pak. Mendengar bahwa Bapak akan pergi ke hutan hari ini, tetangga saya itu berhasrat ikut. Bersediakah Bapak membawanya?" "Mengapa tidak? Lebih banyak kawan kita, tentu lebih baik. Berapa orang yang akan ikut?" tanyaku kepada Paijo. "Seorang saja, Pak. Jadi kita berangkat bertiga." "Baiklah, katakan pada kawanmu, bawalah peluru banyak-banyak." "Senapan apa yang ia bawa?" "Senapannya sejenis dengan kepunyaan Bapak." "Ya, kalau begitu lebih baik lagi." "Iya, saya permisi, Pak. Saya mesti memberitahu kawan saya terlebih dahulu. Jika tidak jadi pergi bersama kita, ia akan pergi ke tempat lain." "Oh, kalau begitu ia benar-benar suka berburu. Ingin segera kulihat bagaimana tembakannya," kataku tersenyum kepada Paijo. Parjo pergi dengan langkah cepat-cepat. Aku pun gembira mendapat kawan berburu. Menurut cerita Parjo, ia sudah pandai menembak, tentu akan banyak hasil buruan nanti. Biasanya aku pergi berdua saja dengan Parjo. Memeriksa hutan yang menjadi tanggung jawabku. Paling tidak sekali dalam seminggu aku memeriksa hutan. Ada-ada saja yang harus kuhadapi dalam hutan. Tentang binatang buas tidaklah menjadi pikiranku benar. Meskipun aku takut juga berhadapan dengan binatang buas, selalu ada saja akal untuk menghindar. Pengalamanku selama bekerja sebagai mantri hutan telah mengajari aku untuk mempergunakan akal sebanyak mungkin. Yang kusegani justru manusia juga, tentu bukan orang-orang yang sengaja pergi ke hutan untuk berburu seperti kawan Parjo. Orang-orang seperti itu malah sangat menyenangkan. Bekerja dalam hutan selalu dikelilingi kesepian yang mengandung berbagai bahaya. Lebih banyak kawan tentu lebih baik, apalagi jika kawan itu bersenjata dan pandai menembak. Lain halnya jika aku menghadapi penebang-penebang liar, terus terang saja aku segan menghadapi mereka. Mereka pergi ke hutan bergerombol. Dengan suatu tekad yang bulat, mereka akan mencuri kayu dari hutan yang menjadi tanggung jawabku. Sebagai pegawai yang bertanggung jawab, tentu saja aku harus melarang mereka.
Kalau laranganku tidak diturut, aku harus bertindak kalau perlu dengan kekerasan. Inilah yang sering menyulitkan aku. Aku berdua saja bertugas dengan Parjo, sedangkan mereka begitu banyak. Untung jika mereka menyadari kesalahannya. Jika tidak, bukan sekali, 2 kali aku ketemu rombongan penebang hutan liar itu. Alhamdulillah, selama ini aku tak pernah mempergunakan kekerasan dalam menghadapi mereka. Memang aku sering mengalah dan bertindak tidak sepatutnya, tapi itu lantaran terpaksa. Mereka begitu banyak dan tekadnya pun sudah bulat. Jika tidak ketemu, mantri hutan terus menebang. Jika ketemu, terus menyerang. Menghadapi rombongan yang demikian, apa daya aku? Biasanya aku mengalah saja, tetapi sedikitnya aku harus mengenal dan mengetahui salah seorang dari mereka. Itu akan berguna untuk pengusutan selanjutnya. Sayang sekali, masih banyak orang yang suka merusak hutan dengan semena-mena. Mereka menebang kayu pada tempat-tempat yang terlarang untuk ditebang. Kalau diberi izin untuk melakukan penjarangan, letak pohon mereka malah membabat isi hutan itu sehingga menjadi gundul. Ngeri aku membayangkan akibat perbuatan mereka itu. Jika hutan terus digunduli, akibatnya sangat merugikan. Pada musim hujan, air akan terus mengalir ke hilir semuanya. Boleh dikata tak setetes pun tertinggal karena tak ada akar-akar pohon yang menyerapnya. Karena air datang serentak, tentu saja selokan-selokan akan meluap. Demikian juga sungai-sungai yang menampung air dari selokan-selokan itu. Terjadilah banjir di hilir. Bukan harta benda saja yang rusak, kadang-kadang manusia pun jadi korban. Pada musim kemarau lain pula halnya, karena tak ada akar tumbuh-tumbuhan yang menyimpan air. Musim kemarau akan lebih kering dari biasanya. Selokan-selokan kecil yang memintas di lembah-lembah akan kering sama sekali. Itulah sebabnya aku selalu berusaha dengan segala cara untuk menginsafkan mereka. Sayang sekali usahaku belum banyak hasilnya. Penebang-penebang liar masih banyak dan aku harus rajin memeriksa hutan yang berada dalam tanggung jawabku. Tak selang beberapa lama kemudian, Parjo datang berdua dengan kawannya. Ketika mereka masih di halaman rumah, aku sudah menduga. Tentu itulah tetangganya yang suka berburu. Aku membukakan pintu sebelum mereka mengetuknya. "Selamat pagi, silakan duduk," kataku kepada mereka. Kawan baru itu belum begitu tua, kira-kira seumur dengan Parjo. Kukira umurnya tak akan lebih dari 35 tahun. Kentara sekali bahwa ia pegawai kantor, kulitnya bersih, agak pucat, tutur bahasanya halus menyenangkan. "Adik senang berburu?" tanyaku padanya. "Begitulah, Pak. Dalam waktu senggang, saya suka bepergian sambil membawa senapan. Bukan maksud berburu semata-mata, tapi kalau ada binatang yang patut ditembak, saya tembak juga," katanya beserta senyum. "Sering masuk hutan?" "Oh, baru beberapa kali saja. Itu pun tidak pernah masuk hutan lebat. Biasanya saya hanya menembak burung atau binatang-binatang yang ada di bukit-bukit." Sementara itu, istriku datang menghidangkan kopi panas. Parjo dan kawan baru itu pun minum-minum sambil bercakap-cakap. Enak juga bercakap-cakap dengan orang yang mempunyai kegemaran yang sama. Soal berburu, senapan dan mesin, itulah yang menjadi pembicaraan kami. Matahari telah memancarkan sinarnya, cuaca cerah sekali. Setelah siap, kami pun berangkat. "Sediakanlah bumbu banyak-banyak, Bu. Kita berburu bersama penembak ulung," kataku kepada istriku yang mengantar sampai pintu halaman. Kawan baruku tersenyum. "Justru saya akan berguru kepada Pak Bidik," katanya kepadaku. Tak lama kemudian kami berjalan menyusuri jalan desa. Lewat batas desa kami melalui pesawahan yang terhampar luas. Padi lagi menghijau, alangkah subur tumbuhnya, alangkah hijau daunnya. Pucuk-pucuknya bergerak-gerak ditiup angin seolah-olah melambai-lambai kepada kami.
Setelah melewati pesawahan, kami memasuki sebuah kampung di tepi gunung. Itulah tempat tinggal pencari kayu bakar yang biasa menjual dagangannya ke kota. Di tempat itu pula tinggal penebang kayu liar yang sering merepotkan aku. Meskipun mereka kebanyakan telah mengenalku, ada-ada saja ulahnya. Semua saya heran juga mendengarnya, kata kawan baru tiba-tiba. Ketika itu kami mulai melalui pendakian di lereng gunung. Tentang apa? Tanyaku kepada dia. Mengapa Bapak bernama Pak Bidik? Saya mendengarnya dari Pak Karjo. Oh, soal itu. Nama adik sendiri siapa? Oh iya ya, saya belum mengatakannya. Nama saya Darwis. Oh, ketika aku lahir, orang tuaku memberi nama Aceng padaku. Kataku menerangkan riwayat namaku. Aku berasal dari Pangalengan, sebuah tempat di kaki gunung. Oleh karena itulah aku merasa tak asing lagi dengan gunung dan hutan. Pada masa kanak-kanak, aku suka sekali main tembak-tembakan. Mula-mula main katapel, menembak dengan katapel sama saja sukarnya dengan menembak pakai senapan. Jika mau tepat pada sasaran, tentu harus dibidik. Itulah sebabnya kawan-kawan memanggilku si Keceng. Keceng berarti bidik dalam bahasa Indonesia. Terus terang saja, aku pun bangga dengan nama itu. Aku selalu membidik bila hendak menembak burung dengan katapel atau sumpitan. Sukar juga meniup sambil membidik, tapi hal itu sangat kusukai dan aku makin terkenal di antara teman-teman sepermainan sebagai si Keceng. Entah apa sebabnya ayahku memasukkan aku ke sekolah kehutanan. Setelah tamat dari sekolah itu, aku langsung menjadi pegawai kehutanan. Mula-mula aku bekerja di daerah sendiri, kemudian dipindahkan ke daerah ini. Ketika itulah nama Pak Bidik mulai terkenal. Artinya sejak aku berada di sinilah mereka memanggilku dengan sebutan Pak Bidik. Dan itu pun karena aku suka menembak juga. Sebenarnya lah, senapan tak pernah lepas dari tanganku. Hal itu bukan lantaran aku suka berburu saja. Aku diberi senapan untuk melindungi diri dari bahaya. Bekerja dalam hutan yang terdapat banyak binatang buas sangat berbahaya. Ternyata kemudian senapan adalah teman yang sangat setia dalam kesepian hutan. Pergi memeriksa hutan, berteman 2 atau 3 orang, kadang-kadang menyebabkan aku merasa takut. Apalagi jika memasuki hutan belantara yang sangat lebat. Kataku pada Pak Darwis. Kami terus berjalan, kian lama kian masuk ke dalam hutan. Udara terasa sangat lembab. Sinar matahari tak dapat mencapai tanah karena terhalang daun-daunan yang sangat rimbun. Tiba-tiba terdengar suara yang sudah kukenal. Aku berhenti, demikian juga Parjo dan Darwis. Adik kenal suara itu? Tanyaku. Suara apa? Sahut Darwis. Tunggulah sebentar, nanti ia bersuara lagi. Benar, tak berapa lama kemudian suara itu terdengar kembali. Darwis tersenyum. Ayam hutan bukan? Ia bertanya padaku. Tak salah lagi, mari kita intai, kataku. Kami berjalan menuju arah suara. Kami berusaha berjalan sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan bunyi apapun. Ranting kayu yang kiranya akan berderak jika terinjak selalu kami langkahi. Nah, suara itu terdengar lagi, jaraknya makin dekat, kami terus berjalan perlahan-lahan. Itu, bisik Darwis menunjuk. Mata kami tertuju pada semak-semak yang ditunjuknya. Parjo melirik ke arahku sambil tersenyum. Betapa tidak, 3 ekor ayam hutan yang cukup besarnya sedang mengais-ngais dekat sebatang kayu yang rubuh. Suatu kebetulan yang menyenangkan, 3 pemburu menemui 3 ekor ayam hutan. Mari kita pilih sasaran kita masing-masing sebelum kita menembaknya, kataku kepada mereka. Saya pilih yang jantan, kata Darwis mulai membidik. Kalau begitu saya yang betinanya, kata Parjo. Ia pun mulai membidikan senapannya. Baik, aku sisanya, kataku. Kami bertiga asik membidik, sepi sekali keadaan sekeliling. 1, 2, 3. 2 ekor ayam hutan rubuh tak jauh dari batang kayu itu, sedangkan seekor lainnya lari tunggang langgang. Ternyata pilihanku yang lari. Bidikanmu tepat sekali, Dik, kataku memuji Darwis.
Hanya kebetulan saja, Pak, katanya sambil mengambil ayam hutan jantan yang masih menggelepar-gelepar. Parjo pun segera mengambil hasil tembakannya. Lekaslah sembelih, Jo, mumpung masih hidup, kataku. Parjo segera mengeluarkan pisaunya. Ia bersiap akan menyembelih kedua ayam hutan itu. Jangan lupa baca bismillah. Tentu, Pak, kata Parjo sambil tersenyum. Sebentar saja Parjo menyembelih ayam itu. Setelah selesai, kedua ekor ayam hutan itu dimasukkan ke dalam kantung kain yang selalu dibawanya. Mestinya aku tidak meneruskan perjalanan ini, Dik, kataku kepada Darwis. Mengapa, Pak? Tanya Darwis kepadaku. Aku merasa malu justru di depan seorang kawan baru. Tembakanku meleset sama sekali. Bukan mustahil, ini adalah alamat buruk, kataku bergurau. Saya kira hanya kebetulan saja, Pak, kata Darwis merendahkan diri. Aku sendiri tidaklah memikirkan hal itu benar. Tepat dan meleset adalah soal biasa. Tapi lain halnya dengan Parjo. Kiranya ia benar-benar memikirkan soal itu. Di sebuah pendakian yang sukar dilalui, ia berkata, betulkah kata-kata Bapak tadi? Apa maksudmu, Jo? Kalau tak salah dengar, tadi Bapak mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak meneruskan perjalanan ini. Emang mengapa? Kapan aku berkata demikian? Setelah Bapak menembak ayam hutan itu? Oh, itu hanya senda gurau saja, Jo. Mengapa kau pikirkan benar? Jawabku kepada Parjo. Biasanya Pak Bidik tak pernah meleset tembakannya, dan bila itu terjadi, saya kira merupakan suatu alamat buruk, kata Parjo cemas. Aku tersenyum geli mendengar perkataan Parjo. Kiranya ia sangat terpengaruh oleh kata-kataku tadi. Jangan banyak pikiran, Jo. Kita terus berangkat. Adalah kewajiban kita memeriksa hutan ini, kataku membesarkan hatinya. Tapi jangan ragu. Lihatlah Darwis, ia telah jauh mendahului kita. Kiranya ada binatang yang diburunya. Mari kita susul. Kami meneruskan perjalanan. Tidak berapa lama Darwis tersusul. Ia beristirahat. Duduk di bawah sebatang pohon. Kami mendekatinya. Lelah, Dik Darwis? Tanyaku. Lumayan, Pak, jawabnya. Aku pun duduk di dekatnya. Demikian juga Parjo. Bagaikan telah bersepakat sebelumnya, kami serempak mengeluarkan rokok masing-masing. Merokok dengan nikmat. Kukira sudah cukup waktunya untuk makan. Mari. Tak salah lagi, baik Parjo maupun Darwis kiranya menantikan ajakanku. Segera saja keduanya mengeluarkan bekal masing-masing, lalu makan dengan lahapnya. Alangkah nikmatnya kami makan bertiga setelah lelah berjalan sekian jauhnya, padahal tak banyak lauk pauk yang kami bawa. Lama juga kami beristirahat duduk-duduk sambil bercakap-cakap. Setiap kali akan berangkat terasa segan, perut yang baru saja diisi mengundang kantuk. Oleh karena itulah kami duduk-duduk juga di bawah pohon itu. Tiba-tiba kami terdiam, tak seorang pun berbicara. Kami mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Suara apa itu? Tanya Darwis sambil berdiri. Aku dan Parjo pun segera berdiri. Suara gemuruh itu makin jelas terdengar, bagaikan suara tanah longsor saja layaknya. Adakah air terjun di sekitar tempat ini? Tanya Darwis pula. Saya kira bukan suara air terjun, Dek Darwis. Jika betul demikian, tentu terdengar sejak tadi. Bukankah baru-baru saja kita mendengarnya? Hati kecilku mengatakan bahwa ada bahaya mendatang. Aku bersiap dengan senapan di tangan. Suara gemuruh itu makin keras terdengar. Ternyata sekawanan banteng menyerbu ke arah kami. Derap langkahnya menderu-deru bercampur baur dengan derap pohon-pohon yang terlanggar. Apa itu? Tanya Darwis cemas. Kawanan banteng, awas, teriakku. Tentu banteng-banteng itu mencium bau badan kami. Itulah sebabnya mereka menyerbu ke tempat kami berkumpul. Kita lari, Pak, kita lari, tanya Darwis. Parjo pun tak kurang-kurang takutnya. Ia bergeser ke sampingku. Tak mungkin lagi kita lari. Banteng-banteng itu telah sangat dekat. Mari kita naik pohon saja, ajakku kepada mereka. Kupikir itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri.
Aku segera memanjat, Darwis dan Parjo segera mengikuti, keduanya naik ke atas pohon yang cukup besarnya. Kami bertiga telah ada di atas pohon ketika kawanan banteng itu tiba. Ngeri sekali rasanya melihat kawanan binatang itu berkerumun di sekitar pohon kami. Binatang-binatang itu mendengus-dengus menandakan amarahnya. Mereka tengadah melihat kami yang ketakutan. Oh, betapa ganasnya binatang-binatang itu. Hal itu jelas dari sinar matanya. Mereka berkeliling mengitari pohon-pohon yang kami panjat, dan senapan Darwis yang terlepas jatuh dari pegangannya terbenam dalam humus hutan setelah diinjak berpuluh kali binatang itu. Melihat binatang-binatang itu berkeliling kebingungan, aku merasa gembira. Rasa-rasa terlepas sudah dari bahaya. Kulihat Darwis berpegang erat-erat pada pohon yang dipanjatnya, kakinya gemetar, wajahnya pucat. Parjo pun tak kurang-kurang takutnya, matanya tak lepas-lepas dari kawanan binatang itu. Pikirku, biarlah kutunggu hingga binatang itu pergi. Aku memperkuat pijakan dan berusaha mencari cabang yang cukup besar untuk duduk. Ketika itulah pohon yang kupanjat terasa bergoyang. Aku melihat ke bawah. Amboi pemirsa, seekor banteng yang sangat besar menanduk-nanduk pohon yang kupanjat sekeras-kerasnya. Aku mempererat peganganku karena takut terjatuh. Binatang itu mendengus-dengus keras sekali. Mendengar dengus itu, kawan-kawannya ikut menanduk-nanduk, mengguncang setiap pohon yang kami panjati. Aku masih bisa tertawa meskipun merasa ngeri. Tertawa melihat kelakuan binatang itu, tapi ngeri membayangkan bahwa pohon yang kupanjat akhirnya akan tumbang juga. Binatang itu dengan segenap kekuatannya menanduk-nanduk penuh nafsu. Melihat Darwis hampir terpelanting karena pohon yang dipanjatnya tidak begitu besar, aku berteriak menyuruhnya pindah. Pindah ke pohon lain. Ayo pindah, seruku kepada Darwis. Dan begitulah kami pindah ke pohon lain. Hal itu mudah dilakukan karena dalam hutan pohon-pohon berhimpitan. Geli juga aku melihat kelakuan binatang-binatang itu. Dasar binatang, meskipun kami sudah pindah pohon, mereka tetap saja menanduki pohon semula. Tentu saja kami mentertawakannya. Ketakutan berangsur hilang. Biarlah kutunggu hingga mereka pergi. Kiranya ada di antara binatang itu yang tengadah melihat kami. Ia berhenti menanduk dan bersuara keras-keras seolah-olah memberitahu kawannya. Kawannya pun berhenti menanduk dan tengadah dengan mata ganas. Melihat kami pindah, mereka pun memindahkan sasaran tandukannya, dan begitulah seterusnya. Setelah lama binatang itu menanduk, kami pindah ke pohon lain sebelum pohon itu runtuh. Sudah berapa batang pohon kecil yang tumbang. Jika kami masih berada di atasnya, tentu kami akan diluluhnya setibanya di tanah. Untunglah pemirsa, kami mudah berpindah-pindah. Tampaknya binatang-binatang itu kelelahan, sedangkan kami merasa gembira melihat tontonan yang mengasyikkan itu. Kami saling memandang, kemudian sama-sama tersenyum melihat kebodohan binatang itu. Bukan sekali, dua kali. Pohon yang telah kami tinggalkan mereka tanduki terus-menerus. Dasar binatang. Lantaran tidak berhasil, akhirnya mereka berhenti menanduk. Mereka berkerumun mengitari tempat kami berlindung. Seekor di antaranya yang paling besar menggeram keras sekali. Seperti sebuah perintah saja, binatang-binatang itu pergi meninggalkan kami. Seperti ketika datang, mereka pergi cepat-cepat dengan deru suaranya. Lenyaplah mereka, terbebaslah kami dari siksaan, ketegangan, dan ketakutan. Meskipun demikian, kami belum berani turun. Kami takut binatang itu kembali lagi. Kami bercakap-cakap sambil duduk di atas cabang pohon. Bualan pun keluar, masing-masing punya alasan kenapa seolah-olah lupa pada senapannya. Setelah merasa aman, kami turun. Darwis mengambil senapannya yang terjatuh dan diinjak-injak oleh banteng-banteng itu. Diusap-usapnya senapan itu dengan senyum kecut.
Meskipun demikian, aku dan Parjo tak berani memperolok-oloknya. Kami pergi dari tempat itu dengan maksud segera pulang. Kami berusaha menghindari hembusan angin agar bau badan kami tak tercium binatang buas. Beberapa saat lamanya kami berjalan dengan tenang. Tiba-tiba deru suara itu terdengar kembali. Kiranya binatang-binatang itu penasaran. Mereka tetap mengejar kami dan kami pun segera naik pula ke atas pohon. Dan kejadian itu pun berulanglah. Binatang itu menanduki pohon, kami berpindah-pindah, demikianlah seterusnya hingga binatang itu kelelahan. Kali ini Darwis erat memegang napanya, rupanya kini ia lebih waspada. Binatang-binatang itu pergi lagi meninggalkan kami, kami pun pulang dengan segera. Tiba di rumah, barulah kusadari bahwa binatang hasil buruan tak ada lagi. Kantung kain kepunyaan Parjo ternyata kosong, tak ada isinya. 2 ekor ayam hutan itu tercecer entah di mana. Tidak jera, Dik Darwis? Tanyaku setelah sampai di rumah. Saya kira tidak, memang menakutkan, tapi bila dipikir-pikir mengasihkan juga, jawab Darwis kepadaku. Sayang, senapannya jatuh. Parjo berolok-olok. Senapan itu sengaja saya jatuhkan untuk menarik perhatian binatang-binatang itu, kata Darwis tersenyum kecut. Lama juga kami berbincang-bincang. Pengalaman dalam hutan itu memancing kisah-kisah kami yang lain. Tak habis-habisnya kami bercakap-cakap. Kalau Bapak mengikuti kehendak saya, tentu tak akan bertemu dengan banteng-banteng keparat itu, kata Parjo ketika akan pulang. Maksudmu bagaimana, Parjo? Bukankah kata Bapak sudah ada alamat buruk? Buktinya, hampir saja kita diluluh banteng-banteng yang lapar. Masih juga kau ingat hal itu, Jo? Sudahlah, pergi ke hutan adalah pekerjaan kita, dan pengalaman tadi siang adalah tanggungan pekerjaan kita. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Darwis dan Parjo pulang ke rumah masing-masing. Aku pun segera mandi dan beristirahat di tempat tidur. Perjalanan tadi siang sungguh sangat melelahkan. Jika Parjo masih juga mempercayai kata-kataku tentang alamat buruk sebelum terancam banteng-banteng itu, yang terjadi justru sebaliknya. Justru nasib baik yang kudapat setelah pertemuan dengan banteng-banteng lapar itu. Aku naik pangkat, pekerjaanku tidak lagi memeriksa hutan, tapi cukup duduk di kantor, menunggu laporan dari bawahanku. Tak kusangka secepat itu aku naik pangkat. Darwis makin sering datang ke rumah, demikian juga Parjo. Kami seolah-olah tak terpisahkan lagi, dan kegembiraanku main menjadi-jadi manakala ku ketahui siapa penggantiku sebagai mantri hutan. Ternyata Karasaya juga pindahan dari Pulau Jawa. Aku telah mengenal Karasaya dengan baik. Ia temanku di sekolah kehutanan dulu, hanya beda kelas saja. Aku setahun lebih dulu. Lengkaplah rasanya kelompok kami setelah Karasaya datang. Aku, Parjo, Darwis, dan Karasaya merupakan 4 serangkai yang selalu tampak bersama-sama. Berburu kemanapun kami selalu bersama-sama. Sebagai pegawai baru, tentu saja Karasaya belum mengenal daerah hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Tidaklah aneh jika ia memintaku untuk mengantarnya ke dalam hutan, selain karena aku pejabat yang digantinya. Aku adalah sahabatnya. Tunjukkanlah daerah hutan yang harus ku awasi sambil berburu bersama-sama, kata Karasaya kepadaku. Tentu saja aku tidak menolak. Memperkenalkan Karasaya pada daerahnya adalah kewajibanku. Maka aku tentukanlah waktunya. Mendengar rencanaku untuk pergi ke hutan, 3 orang bawahanku menyatakan keinginannya untuk ikut. Parjo dan Darwis pun tak ketinggalan. Pada waktu yang telah ditentukan, kami bertujuh berangkat pagi-pagi sekali. Perjalanan kali ini ku maksudkan sebagai pesiar juga. Perjalanan kali ini sangat menggembirakan. Setelah kira-kira sejam kami berburu, cukup banyak binatang yang kami peroleh. Karasaya sendiri telah memasukkan 2 ekor burung ke dalam kantung kain Parjo.
Berburu dalam hutan kadang-kadang menyebabkan aku lupa waktu. Berhasil atau tidak sama saja. Bila tidak berhasil, niatku makin besar untuk meneruskan perburuan. Aku harus membawa pulang sesuatu. Oleh karena itu terus maju, dan bila berhasil lebih maju lagi. Mumpung tangan sedang hangat, binatang buruan seolah-olah sengaja mendekat untuk ditembak. Hari itu pun demikian, lantaran kami memperoleh banyak binatang, nafsu berburu makin memenuhi dada. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui orang-orang jika pergi ke hutan. Kadang-kadang kami meninggalkan jalan itu jika binatang buruan kami lari ke dalam hutan. Kami mengejarnya tak peduli ada jalan atau tidak. Suatu ketika, pemirsa, kami terpaksa berhenti di suatu tempat. Napasku masih terengah-engah karena mengikuti burung yang hendak ku tembak. Sayang, tembakanku meleset dan burung itu pun terbang entah kemana. Tiba-tiba aku sadar ternyata hutan di mana aku berada ketika itu sama sekali tidak ku kenal. Aku belum pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Demikian juga ketiga orang bawahanku, mereka tiba di sana hanya lantaran mereka mengikutiku. Kami melepas lelah di situ seraya berpikir bagaimana caranya agar kami dapat kembali ke rumah dengan selamat. Ketika itu pula kami berada di tengah-tengah hutan lebat, tak setapak jalan pun yang dapat kami ikuti. Tadi kami menerobos di antara semak-semak sambil mengejar binatang buruan masing-masing. Setelah cukup beristirahat, aku mengajak kawan-kawan untuk pulang. Selain telah banyak hasil perburuan kami, hari pun telah tinggi. Arloji, kawanku, menunjukkan saat itu sudah lewat jam 1. Kami pergi meninggalkan tempat itu. Tentu saja aku berjalan di muka, padahal hatiku bingung bukan kepalang. Sebab tak tahu jalan harus ku tempuh. Kiranya kawan-kawan pun mengetahui kebingunganku melihat aku berjalan tanpa tujuan. Mereka pun kebingungan. Mereka pun membisu. Sungguh sunyi keadaan dalam hutan ketika itu. Tak sedesir angin pun terdengar. Tak ada kicau burung seperti biasanya. Demikian juga suara binatang-binatang yang lain. Sepi sekali. Hanya dalam dadaku sendiri bergalau kebingungan. Kemana aku harus membawa mereka? Sambil berjalan aku terus berpikir, apa yang sebaiknya kulakukan? Tiba di suatu tempat yang agak lapang, aku mengajak kawan-kawanku berhenti. Bertujuh kami duduk-duduk pada sebatang pohon yang tumbang. Di sana kami melepaskan lelah. Ketika itulah aku berterus terang bahwa sebenarnya kami telah tersesat. Aku tak tahu jalan mana yang harus kutempuh agar dapat tiba kembali di rumah. Seperti telah kuduga, kawan-kawanku tampak sangat cemas. Mereka tampak bingung dan putus asa. Hal itu dapat kupahami ketika itu hari berangsur sore, sedangkan kami masih belum mengetahui di mana sebenarnya kami berada. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kita segera ditunjukinya jalan pulang, kataku pada mereka akhirnya. Bertujuh kami berdoa, masing-masing menundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Marilah kita pergi dari sini, jangan membuang-buang waktu, kataku sambil berdiri. Kami pergi lagi, entah berapa jam kami berjalan, yang tampak hanya hutan dan rimba melulu. Hutan yang belum ku kenal sama sekali. Tiba di suatu tempat aku melihat sesuatu. Kawan-kawanku kusuruh berhenti. Aku berdiri mengawaskan sesuatu yang sangat menggembirakan. Aku bersorak dalam hati. Alhamdulillah, akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan kita, kataku dengan suara nyaring. Kawan-kawanku mendekatku tunjukkan apa yang ku maksud. Mereka tampak bingung, tak mengerti mengapa aku segembira itu. Kau lihat selokan itu, Jo? Tanyaku kepada Parjo. Parjo mengangguk. Aku berbalik kepada kawan-kawanku dan berkata, Tuhan telah memberi petunjuk. Di depan kita ada sebuah selokan kecil. Marilah kita ikuti selokan itu kemanapun arahnya.
"Mengapa, Pak?" tanya seorang bawahanku. "Aku yakin di hilir selokan ini akan bertemu dengan selokan yang lain, kemudian bertemu dengan selokan yang lain lagi, hingga akhirnya menjadi sebuah sungai kecil. Marilah kita ikuti sungai itu. Bukankah kota tempat tinggal kita dilalui oleh sebuah sungai yang sangat besar? Tentu sungai itu akan bermuara di sungai yang melalui kota kita," kataku pasti kepada mereka. Sejenak kawan-kawanku terdiam, mereka masih sangsi. Tiba-tiba Darwis berkata, "Benar juga kata Pak Bidik, marilah kita ikuti selokan ini." Dan begitulah jadinya pemirsa, kami mengikuti selokan kecil itu kemanapun arahnya. Sulit juga mengikutinya sebab kadang-kadang selokan itu tertutup oleh semak belukar yang sangat lebat. Tapi kami tidak putus asa, apalagi ketika kulihat selokan itu bertemu dengan selokan lain dan menjadi sebuah sungai kecil. Kami ikuti terus sungai itu dengan hati gembira. Tak lagi kami merasa lelah, haus pun tidak, sebab air sungai yang jernih itu dapat kami reguk sepuas-puasnya. Nyaman benar rasanya. Aku bersorak sendirian ketika ku dengar gercik air sungai. Benar, sungai kecil itu bermuara pada sebuah sungai yang agak lebar. Airnya deras sekali, menandakan bahwa sungai itu tidak begitu dalam. Bertujuh kami berdiri di tepi sungai yang deras arusnya itu. Wajah kawan-kawanku telah memancarkan kegembiraan lagi. Dengan menyusur sungai ini, kami akan dapat tiba di kota tempat tinggal kami. Kami berjalan lagi mengikuti sungai itu ke hilir. Jika tepi sungai itu sukar dilalui, kami turun ke sungai bersama-sama. Benar saja, airnya tidak begitu dalam, cuma arusnya saja yang deras dan menimbulkan deru yang keras. Ternyata perjalanan demikian sangat melelahkan. Sudah jauh sekali kami berjalan sejak dari hutan tadi. Kami berhenti dan duduk-duduk di atas batu besar. Aku berpikir, apakah kiranya yang dapat kami lakukan agar tidak terlalu lelah. Dan syukurlah Tuhan memberikan petunjuk padaku. Bukankah kami membawa golok? Bukankah sekitar kami banyak pohon bambu? Kawan-kawan, marilah kita buat sebuah rakit. Kita pergunakan golok penyembelih binatang ini untuk menebang bambu. Dengan rakit kita dapat berhanyut di sungai ini. Kita akan sampai di kota tanpa merasa lelah. Kawan-kawanku tampak gembira meskipun masih ragu-ragu. Segera aku tebang sebatang bambu. Sukar juga sebab golok yang kubawa tidak begitu besar. Kawan-kawanku segera mengikuti, masing-masing mempergunakan goloknya untuk menebang bambu. Dengan susah payah kami dapat menebang 10 batang. Cukuplah untuk dibuat sebuah rakit. Kupotong-potong bambu itu secukupnya, kemudian kami ikat bersama-sama. Pekerjaan mengikat tidaklah memakan waktu lama. Ke-10 batang bambu yang tidak begitu besar itu sudah merupakan sebuah rakit yang siap untuk dipakai. Dengan perasaan gembira kami angkat rakit itu ke sungai. Aku memegang sebatang bambu untuk kemudi, sebatang lagi dipegang oleh Parjo. Kami naik ke atas rakit sederhana itu. Dengan mengucap bismillah, kami hanyutkan. Oh, alangkah derasnya arus sungai itu. Rakit kami melaju, sukar juga mengemudikannya. Untunglah makin ke hilir airnya makin bertambah dalam, sehingga jalannya rakit jadi lebih lancar. Pada bagian sungai yang lurus kami dapat bersukaria. Kami tertawa-tawa sambil bersendak gurau. Kami biarkan rakit melaju dihanyutkan arus. Tetapi jika sungai membelok, kami harus hati-hati. Terutama aku yang memegang kemudi di depan. Hari berangsur sore, tetapi kami tidak merasa khawatir lagi. Betapapun kami akan sampai di kota, kami yakin sungai ini akan bersatu dengan sungai yang melalui kota kami. Makin lama perjalanan makin lancar dan menyenangkan. Karena sungai makin melebar, kami pun makin menguasai rakit itu. Tiba-tiba aku tersentak, kemudi kupegang erat-erat. Pandanganku kuarahkan ke depan. Kami sukar menentukan arah sebab sungai itu tertutup oleh daun-daunan.
Kiranya ada pohon besar yang condong sehingga daunnya yang rimbun menghalangi pandangan. Melihat aku bergulat dengan kemudi, kawan-kawan pun terdiam. Kami dapat melalui tempat itu dengan selamat meskipun rakit kami oleng. Dan aku belum sempat mengatur napas kembali ketika tiba-tiba kusadari bahwa sungai itu membelok. Segera aku beritahu Parjo yang memegang kemudi di belakang bahwa sungai membelok dengan tajam. Belokan itu pun dapat kami lalui dengan selamat, tetapi terasa rakit makin laju, arus sungai makin deras sekali. Ya Allah, aku berteriak, betulkah apa yang kulihat? Aku yakin kawan-kawan pun melihatnya, buktinya mereka pun menjerit bersama karena takut. Aku jadi gugup. Kuasai kemudi, awas, siap-siap, teriakku kepada mereka. Rakit makin laju, tempat itu makin dekat. Ternyata sungai itu menerobos sebuah gunung. Entah berapa meter lagi rakit kami akan sampai di sana. Aku ngeri membayangkan jika rakit ini tak dapat dihentikan, tentu akan hanyut ke dalam perut gunung yang entah bagaimana keadaannya. Kami mesti bertindak. Aku terutama, sebab akulah yang memegang kemudi. Tenanglah, ikuti perintahku, kataku kepada mereka. Terowongan itu makin dekat, menganga hitam, menakutkan. Jika kami terbawa ke dalamnya, tamatlah riwayat kami. Kudengar kawan-kawan berkata-kata tak menentu, mengeluh, hampir menangis. Rakit terus melaju, tak dapat kuasai lagi. Arus sungai makin deras sekali. Akhirnya terowongan maut itu tinggal beberapa meter saja lagi dari depan kami. Untuk meloncat dari rakit tak mungkin, kami akan hanyut sebab arus sangat deras. Aku tak dapat berkata apa-apa, tegang sekali rasanya ketika akhirnya rakit mendekat ke mulut terowongan yang hitam pekat itu. Aku mengambil keputusan. Kebetulan batang bambu yang kujadikan kemudi cukup besar dan keras. Ketika rakit hampir tersedot ke dalam terowongan, kuangkat kemudi itu dan kuhentakkan sekuat-kuatnya pada tebing terowongan itu. Alhamdulillah, karena sentakan mendadak itu rakit jadi membelok agak ke tepi sehingga akhirnya jadi melintang di atas sungai. Loncat, cepat, ayo loncat, teriakku kepada mereka. Kawan-kawan menurut mereka berloncatan. Ketika rakit berhenti di mulut terowongan, aku meloncat terakhir dan sempat menyaksikan rakit itu tersedot ke dalam terowongan. Tanpa bergoncang dipermainkan air yang dahsyat. Kami berdiri di tepi sungai dengan perasaan haru biru. Rasa takut, ngeri, gembira bercampur baur ketika itu. Sadar bahwa kami selamat, kami berpelukan, kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepadaku dengan setulus hati. Tuhanlah yang menyelamatkan kita, kepadanya kita berterima kasih, kataku kepada mereka. Rakit itu pun tenggelam, kami meninggalkan tempat itu dengan rasa syukur menyesak dada. Kami naiki bukit yang diterobos sungai itu, ternyata tidak begitu tinggi. Kami segera tiba di puncaknya. Hari telah sore. Dan sekali lagi kami berangkulan ketika ternyata bahwa tempat itu berada tidak jauh dari jalan yang telah kami kenal. Kami berlari-lari menuruni bukit dan tiba di jalan yang kami rindukan. Kami berjingkrak-jingkrak. Di perbatasan hutan dengan kampung kami bertemu dengan kawan-kawan yang berniat menyusul kami. Mereka khawatir karena kami belum kembali dari hutan padahal sudah sore. Kami tidak banyak bercakap ketika itu. Kami membisu dalam kendaraan yang menjemput kami. Kami tiba di rumah dengan selamat. Malam telah turun. Selang 2 hari kemudian aku mengadakan selamatan di rumahku. Keenam kawanku hadir semua. Ketika itulah kuterangkan kepada semua tamu apa yang telah terjadi dengan kami di hutan itu. Saya bersyukur karena kami selamat. Itulah maksud saya mengadakan selamatan ini, kataku kepada yang hadir.
Aku sendiri tak dapat melupakan peristiwa itu, masih terbayang di kelopak mataku sampai saat ini betapa dahsyat pusaran air ketika akan menerobos gunung dan derasnya. Oh, tamat. Demikianlah pemirsa kisah Pak Bidik. Semoga malam besok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.